Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan fungsi istilah medis dan tindakan yang terkait meliputi kehamilan, persalinan, dan nifas. Pokok bahasan A. Gangguan dan tindakan pada kehamilan meliputi abortus, bayi letak lintang, bayi letak sungsang, hiperemesis gravidarum, ketuban pecah dini atau prematur rupture of membrane. B. Gangguan dan tindakan pada persalinan meliputi persalinan macet atau distosia, terlilit tali pusar, asfiksia perinatal, obstetrik prematur, dan ruptur uteri. C. Gangguan dan tindakan pada nifas meliputi perdarahan postpartum, atonia uteri, infeksi rahim, atau endometritis. A. Gangguan dan tindakan pada kehamilan. 1. Abortus. Abortus atau keguguran adalah berakhirnya suatu kehamilan kurang dari 20 minggu oleh suatu hal tertentu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengeluaran hasil pembuahan sebelum bayi hidup di luar kandungan. Penanganan dan pengobatan setiap jenis abortus hampir sama, misalnya kuretase atau pembersihan dinding rahim dengan kuret. 2. Bayi letak lintang. Bayi dengan letak lintang terjadi bila janin dalam kondisi melintang atau horizontal di dalam rahim dengan kepala di sisi kanan rahim dan bokong di sisi kiri atau sebaliknya. Dokter biasanya akan melakukan teknik external cephalic version atau ECV. Pada teknik ECV, dokter akan menggunakan tangannya untuk mengubah posisi bayi dengan mendorong perut mama dengan ekstra hati-hati. 3. Bayi letak sungsang. Posisi kepala bayi selama kehamilan biasanya berada di atas dan kaki di bawah. Letak bayi sungsang dapat diperbaiki, misalnya duduk tegak. Dengan memeluk kedua lutut akan membuka area pelvis sehingga memudahkan bayi untuk bergerak mendekati jalan lahir. 4. Hiperemesis gravidarum. Suatu keadaan di mana seseorang merasakan muntah berlebihan selama masa hamil. Terjadi selama kehamilan trimester pertama. Hal ini terjadi akibat peningkatan kadar hormon HCG. Untuk mengurangi hal tersebut, sebaiknya mengonsumsi makanan dalam porsi kecil, namun sering. Hindari makan berminyak, pedas, atau berbau tajam yang dapat memicu rasa mual. 5. Ketuban pecah dini atau prematur rupture of membrane. Ketuban pecah terjadi sebelum ada tanda-tanda persalinan. Hal ini terjadi karena infeksi genitalia, kehamilan gemeli, hidramnion, dan kehamilan preterm. Penanganan yang dilakukan selama ini oleh para ahli dalam menghadapi kasus ketuban pecah dini adalah dengan memperlambat bayi lahir dan melakukan persiapan pematangan paru bayi jika kelahiran tidak bisa dihindari. B. Gangguan dan tindakan pada persalinan. Yang pertama, persalinan macet atau distosia. Distosia atau yang disebut sebagai persalinan macet adalah komplikasi melahirkan ketika total waktu melahirkan lama. Distosia dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain disproporsi cephalopelvis, kontraksi uterus yang tidak adekuat, dan posisi janin yang abnormal. Distosia dapat ditangani dengan pemberian induksi persalinan, tindakan forceps, episiotomi atau gunting vagina, maupun dengan operasi sesar. 2. Terlilit tali pusar. Posisi janin di dalam kandungan tidak selalu diam dan tenang. Penyebab utama tali pusar terlilit adalah bayi terlalu aktif bergerak di dalam kandungan. Tindakan yang bisa dilakukan ketika bayi terlilit tali pusar adalah dengan episiotomi dan juga dilakukan operasi sesar. 3. Obstetrik prematur. Persalinan prematur menurut WHO didefinisikan sebagai persalinan dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu atau berat janin kurang dari 2.500 gram. Dokter biasanya akan melakukan penanganan khusus terhadap bayi yang lahir prematur. Biasanya bayi akan diberikan oksigen serta alat lain untuk membantu pertumbuhan organ bayi. 4. Asfiksia perinatal. Asfiksia perinatal adalah komplikasi persalinan ketika bayi tidak mendapatkan cukup oksigen di dalam kandungan selama proses melahirkan berlangsung maupun setelahnya.
Dokter biasanya melakukan penanganan segera untuk kasus asfiksia perinatal dengan memberikan oksigen kepada ibu dan operasi sesar. Setelah melahirkan, pengobatan juga akan tetap dilakukan, misalnya dengan memberikan pernafasan mekanis maupun perawatan lainnya pada bayi. 5. Ruptur uteri. Ruptur uteri merupakan salah satu bentuk perdarahan yang terjadi pada kehamilan lanjut dan persalinan, yaitu robeknya dinding uterus pada saat persalinan pada saat umur kehamilan lebih dari 28 minggu. Dalam kondisi ini, dokter biasanya akan menganjurkan untuk segera melakukan operasi melahirkan sesar. Itu sebabnya ibu yang berencana untuk melahirkan normal setelah sesar sebaiknya selalu berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. C. Gangguan dan tindakan pada masa nifas. 1. Perdarahan postpartum. Keadaan di mana hilangnya 500 ml darah atau lebih setelah persalinan yang keluar melalui vagina, atau kehilangan 1000 ml darah atau lebih setelah tindakan operasi seksio sesaria. Cara yang dapat dilakukan antara lain pemberian obat-obatan untuk memperkuat kontraksi uterus seperti oksitosin, melakukan tindakan kuret apabila terdapat sisa jaringan plasenta yang tertinggal di dalam uterus, pemberian transfusi darah dan komponen darah apabila terdapat perdarahan masih pada pengidap. 2. Atonia uteri. Atonia uteri merupakan suatu keadaan uterus tidak mampu berkontraksi dengan baik setelah persalinan atau kondisi tidak adanya kontraksi uterus segera setelah plasenta lahir. Cara yang dapat dilakukan antara lain pijat uterus atau rahim. Dokter akan meletakkan satu tangan di vagina dan menekannya melawan rahim, sementara tangan yang lain menekan rahim melalui perut. Obat-obatan uterotonik seperti oksitosin dan metilergonofin serta dengan transfusi darah. 3. Infeksi rahim atau endometritis. Normalnya, plasenta akan terpisah dari dinding rahim selama persalinan dan keluar dari vagina dalam waktu sekitar 10-20 menit sesudahnya. Apabila sisa-sisa plasenta masih tetap berada di dalam rahim, kondisi ini bisa memicu terjadinya infeksi. Infeksi rahim biasanya memerlukan pengobatan berupa terapi antibiotik intravena yang digunakan untuk mencegah komplikasi yang berpotensi berbahaya, seperti shock toksik. Berikut beberapa contoh evaluasi. Yang pertama, seorang wanita berusia 25 tahun, usia kehamilan 38 minggu, datang bersama dengan suami dengan keluhan perutnya mulas-mulas. Hasil pemeriksaan fisik diperoleh keadaan umum baik. Tekanan darah 110/70, tekanan nadi sekian, FN sekian, TFU sekian, kepala sudah masuk. Hasil VT peritotipis lunak, pembukaan serviks 8 cm, selaput ketuban masih utuh, presentasi kepala, penurunan di HOT kedua. Apakah diagnosa untuk kasus tersebut? Jawaban yang tepat adalah infartus skala 1, fase aktif deselarisasi. Kedua, Nyonya Arta berusia 36 tahun. Ia datang ke rumah sakit mengeluh bahwa setelah plasenta lahir lengkap, terjadi perdarahan, kontraksi uterus lembek, serta TFU sulit ditemukan. Hasil pemeriksaan tidak ada robekan jalan lahir. Kandung kemih kosong. Kemungkinan Nyonya Arta mengalami atonia uteri. Ketiga, Nyonya Nadia berumur 26 tahun. Ia datang ke rumah sakit mengeluh dengan 2 bulan tidak menstruasi, perut bagian bawah terasa nyeri dan mengeluarkan bercak warna coklat. Hasil pemeriksaan belum ada pembukaan portio, nyeri goyang. Diagnosa yang tepat untuk Nyonya Nadia adalah kehamilan ektopik terganggu. Keempat, seorang ibu hamil datang berkunjung memeriksa kehamilannya ke bidan praktik mandiri. Ibu hamil mendapatkan pelayanan pendidikan kesehatan dan imunisasi TT. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil tersebut memenuhi salah satu tujuan asuhan kehamilan. Apakah tujuan asuhan kehamilan yang telah diperoleh melalui layanan internal tersebut? Jawaban yang tepat promotif dan preventif. Yang terakhir, WHO merekomendasikan agar setiap wanita hamil memerlukan sedikitnya 4 kali kunjungan
selama periode antenatal, yaitu B. 1 kali kunjungan pada trimester 1, 2 kali pada trimester 2, dan 1 kali pada trimester ketiga. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa dikirim ke kolom chat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.